Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutia Rizky Amalia, Sarjana Gizi Magister Kesehatan, dosen tetap Prodi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Gorontalo. Pada tayangan kali ini saya akan menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ajarkan sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah perencanaan program gizi. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa jurusan gizi semester 7 dengan kode mata kuliah GZ7133 dengan bobot mata kuliah sebanyak 3 SKS. Adapun rinciannya 1 SKS praktek dan 2 SKS lapangan. Pelaksanaan mata kuliah ini sebanyak 16 kali pertemuan praktek dan 16 kali pertemuan yang dikonversi menjadi praktek lapangan sebanyak 11 hari di lapangan yang berlokasi di desa. Mata kuliah ini membahas tentang konsep dan strategi pemberdayaan masyarakat dan SDGs, proposal pengumpulan data, prosedur pengumpulan data, kajian pengolahan data dan analisis, penyajian hasil pengumpulan data, penyusunan plan of action, perencanaan intervensi gizi untuk individu dan kelompok, dan terakhir preventif dan promotif di dalam pelayanan gizi. Mata kuliah ini juga akan mengajarkan cara pendokumentasian dan pelaporan untuk mempertanggungjawabkan hasil kerja mahasiswa pada pemangku kepentingan di masyarakat. Pada akhir mata kuliah, mahasiswa akan menghasilkan usulan rencana kegiatan kepada pemerintah desa dan kecamatan dalam bentuk plan of action berdasarkan kondisi kesehatan dan gizi dari masing-masing desa, khususnya dalam perbaikan status gizi pada sasaran prioritas yaitu balita, ibu hamil, dan remaja putri. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi pada mata kuliah ini yaitu pengetahuan 3, menguasai konsep teoritis prinsip pangan gizi dan kesehatan dalam pelayanan pangan gizi dengan memanfaatkan IPTEK secara tepat. Sikap 3, berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Keterampilan umum 1, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Keterampilan umum 2, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Keterampilan khusus 2, mampu merencanakan, melakukan pelayanan gizi masyarakat, dan melakukan advokasi gizi, monitoring dan evaluasi pelayanan gizi, pemberdayaan masyarakat, dan pengelolaan asuhan gizi, serta dokumentasi pelayanan gizi masyarakat. Capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan antara lain CPMK 1, mampu melaksanakan kegiatan program gizi secara promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan pada individu maupun kelompok. CPMK 2, mampu melakukan pengumpulan data, pengolahan, dan analisis data untuk menentukan wujud dan luas masalah gizi, serta mampu merencanakan suatu intervensi gizi skala mikro. Komponen utama pada proses pembelajaran ini adalah delivery, interaction, dan assessment. Untuk delivery, saya memberikan RPS dan materi dibagikan kepada mahasiswa serta coaching yang dilakukan secara tatap muka. Media pembelajaran yang saya gunakan berupa video tutorial, aplikasi NutriSurvey untuk menghitung asupan gizi, dan juga aplikasi pengolahan data. Interaksi pada mata kuliah ini melibatkan komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa berupa diskusi, tanya jawab, dan kolaborasi baik di ruang kelas maupun di lapangan. Pada mata kuliah ini saya menerapkan asesmen formatif selama proses problem-based learning melalui observasi, diskusi kelompok, umpan balik terhadap rancangan intervensi, peer assessment, dan refleksi mahasiswa. Di akhir pembelajaran, saya melaksanakan asesmen sumatif berupa penyusunan laporan perencanaan program gizi yang didasarkan pada data lapangan, disertai presentasi hasil dan integrasi hasil penelitian di jurusan gizi. Model pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah small group discussion, role play, dan problem-based learning, di mana mahasiswa aktif berdiskusi melakukan perannya dan turun langsung pengumpulan data di lapangan untuk menyusun rencana penyelesaian masalah. Referensi yang saya gunakan pada saat pembelajaran adalah karya para ahli, modul praktik yang saya susun, dan hasil penelitian berupa jurnal bereputasi yang memiliki nilai kebaruan agar mahasiswa dapat menyelesaikan masalah sesuai dengan perkembangan ilmu.
Berikut adalah video proses pembelajaran pada mata kuliah perencanaan program gizi dengan materi pada pertemuan ke-10, yaitu menentukan kegiatan-kegiatan intervensi gizi individu dan masyarakat. Mari kita saksikan bersama. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang. Kita ketemu lagi ya hari ini di pertemuan ke-10 ya. Sebelum kita mulai pertemuan ini, mari kita berdoa dalam hati masing-masing. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini masuk dan bermanfaat buat kita semua. Doa dimulai. Oke, doa selesai. Oke, untuk hari ini saya absen dulu ya. Saya absen. Oke. Semuanya sudah mengakses RPS sama bahan ajarnya di Edlink? Sudah. Ada masalah saat pengaksesan? Ini saya hadir ya semua. Oke, sudah. Nah, kita lanjut. Kemarin kan sudah berlapangan. Aman ya datanya? Sudah di-input di Nutri Survey? Selesai semua inputannya? Sudah diolah di SPSS? Ada kendala? Oke, tidak ada ya. Berarti karena olahan datanya sudah, identifikasi masalahnya juga sudah? Oke, masalahnya berarti di balita nemu masalahnya? Kalau ibu hamil ada juga ya? Sama terakhir apa? Nah, sekarang saya akan membawakan terkait intervensi gizi. Oke, kemarin kan kita sudah pengumpulan data. Kalian berapa hari di desa? 11 hari ya? Oke, mungkin karena sudah lewat seminggu jadi tidak lupa. Jadi sudah kumpul data. Sekarang kita mau bikin apa data itu? Nah, data kemarin kita gunakan sebenarnya sebagai dasar untuk intervensi gizi masyarakat. Nah, kemampuan yang harus kalian dapatkan setelah pertemuan ini ada 3. Yang pertama, menentukan kegiatan intervensi, terus langkah-langkah pelaksanaan kegiatan, dan integrasi produk penelitian sebagai intervensi tepat. Jadi jangan sampai kalian intervensi tapi tidak ada dasarnya. Oke, nah yang pertama kan kita harus menentukan kegiatan intervensi. Untuk menentukan kegiatan intervensi itu, kita harus menggali akar masalah, perilaku, dan lingkungan. Caranya adalah melihat hasil olahan data kalian kemarin, ya kan? Pertanyaannya kan ada tentang pengetahuan, pola makan, perilaku, sikap. Nah, itu bisa saja menjadi salah satunya bisa saja menjadi akar masalah. Terus lanjut peta jalan perencanaan dan implementasi. Intervensi itu ada 2, fase perencanaan sama implementasi. Di perencanaan kalian wajib menentukan prioritas dulu. Mana pasti banyak data yang kalian dapatkan. Itu kalian sudah prioritaskan kan? Yang mana yang paling parah, yang terus di bawahnya lagi, dan yang mana yang tidak perlu diintervensi karena sudah bagus. Lalu menentukan prioritas masalah itu kita menggunakan pendekatan evidence based. Maksudnya kita menentukan menggunakan data yang betul-betul kalian ambil di lapangan. Setelah itu kita menetapkan hasil yang berfokus pada masyarakat, dan jangan lupa
intervensi itu harus melibatkan masyarakat. Jangan sampai hanya kalian yang mau intervensi, masyarakat tidak merasa butuh. Selanjutnya kita pilih strateginya berdasarkan penyebab, lalu kita tetapkan berapa lama dan identifikasi sumber dayanya, siapa saja yang kita ajak, apa saja yang kita perlukan selama intervensi, itu juga harus direncanakan. Setelah poin 1 sampai 7 itu sudah selesai, kita pindah ke implementasi. Nanti ada namanya mengkomunikasikan asuhan gizi. Jadi kalian harus memberitahukan kepada masyarakat, kepada pemerintah desa bahwa intervensi yang kami lakukan adalah ini. Karena kan tidak mungkin kalian tiba-tiba turun ke lapangan tanpa minta izin, terus tanpa diskusi dengan mereka. Habis itu, kalau mereka setuju, kalau mereka misalnya sepakat dan ataupun memberikan masukan, barulah kalian melaksanakan intervensi secara langsung. Ada pertanyaan? Jelas ya? Oke. Di pilar intervensi di situ ada 4. Yang pertama pemberian makan. Pemberian makan pasti kalian hitung kebutuhan energinya dan disesuaikan dengan porsi, jumlah, dan jenis ya. Terus ada edukasi gizi. Kalau kita di masyarakat, kita kebanyakan menggunakan edukasi gizi. Bagaimana kita memberikan instruksi, terus kita memberikan materi yang sasarannya adalah kelompok ataupun masyarakat, khususnya sasaran kalian yaitu apa tadi? Balita, ibu hamil, putri. Oke, lanjut. Setelah edukasi, kita akan melakukan konseling gizi. Konseling gizi itu khusus untuk individu memang yang membutuhkan konseling. Contoh, misalnya di masyarakat kalian menemukan gizi buruk, maka itu bukan lagi menggunakan penyuluhan. Kalau sudah langsung ke pasiennya, tapi kita menggunakan konseling gizi. Nah, terakhir kita harus melakukan koordinasi asuhan. Kenapa kita perlu koordinasi asuhan? Karena kita ahli gizi tidak bisa berdiri sendiri. Ya. Kalau misalnya di puskesmas pasti kita butuh yang namanya sebidan. Kalau ibu hamil pasti mereka kunjungannya ke bidan. Nah, kita bisa masuk kerjasama dengan bidan. Kalau ada balita sakit, kalian rujuknya kemana? Di koordinasi asuhannya kita dengan dokter. Kenapa? Kalau balitanya sakit, biar kita berikan makan, dia tetap belum tentu sembuh karena kan mereka butuh obat. Oke. Nah, kalau di desa kita koordinasinya dengan siapa? Ya, kepala desa. Kepala desa siapa lagi? Ibu. Oke. Nah, dasar intervensi itu harus kalian terapkan dari teori yang kalian sudah dapatkan. Kalian kan sudah dapat mata kuliah dietetik ya? Ya, beberapa punya pasti kalian sudah pelajari penghatam lah. Terus sudah belajar gizi kuliner, sudah belajar pengembangan makanan. Jadi nanti semua teori-teori yang kalian dapatkan itu bisa kalian masukkan jadi intervensi. Nah, salah satunya itu kalian bisa menggunakan hasil penelitian-penelitian yang kalian dapatkan. Kalau misalnya kalian tidak bisa di internet, boleh di perpustakaan, atau misalnya juga hasil-hasil penelitian dosen-dosen kalian. Contoh, kita penelitian saya itu menggunakan ikan tuna sama labu kuning itu dibuat jadi sosis. Nah, kira-kira itu kalau sosis tuna dan labu kuning itu tinggi protein sama vitamin A ya. Nah, kira-kira itu cocok dikasih ke balita, ibu hamil atau rematik? Cocok ke balita? Bisa ya? Oke, bisa juga ke ibu hamil? Bisa. Kalau untuk rematik? Bisa. Jadi ini bisa jadi salah satu contoh bahwa kita buat penelitian bisa digunakan oleh masyarakat.
Oke, nah saat intervensi ada hal yang kalian tidak boleh lupakan, tapi sering dilupakan oleh kita sebagai individu, yaitu evaluasi dan monitoring dan evaluasi. Ya, monitoring dan evaluasi ini tujuannya untuk mengukur perkembangan dan memastikan pencapaian tujuan intervensi. Misalnya, kalau kita memberikan makanan tambahan, berarti yang kita evaluasi adalah berat badan, naik atau tidak. Oke. Jadi itu tadi contohnya. Selain itu kita juga bisa melihat indikator keberhasilan baik klinis. Misalnya klinis itu dari dia yang edem, bengkak, terus akhirnya sudah tidak ya. Terus perilaku ibunya berubah atau tidak. Terus bisa juga diukur dari kebiasaan lingkungannya. Apakah mereka berubah secara komunitas atau tidak. Nah, terakhir yaitu outcome asuhan. Hasil evaluasi ini menjadi dasar untuk kita menyesuaikan kembali apakah intervensi ini akan diteruskan ataupun tidak, atau kita cari intervensi lain yang lebih efektif. Oke, sekarang kita sama-sama diskusi ya. Jadi ini ada data yang hasil tim kecamatan yang kemarin diolah. Saya ambil satu kasus yang kalian dapatkan. Ini sudah duduk berkelompok ya? Jadi saya akan memberikan contoh untuk yang kalian kan kelompoknya berdasarkan desa. Nah, yang saya kasih contoh adalah yang berdasarkan kecamatan, yang sudah digabung semua data kalian. Ya. Nah, dari kecamatan ini ternyata ditemukan mana kelompok satu bisa. Oke, kelompok satu. Jadi yang saya tampilkan adalah data balita. Ada sebanyak 47,9% yang tinggi badannya dalam kategori sangat pendek dan pendek. Gitu ya. Berarti ini satu gizi ya. Oke. Selanjutnya data yang menjadi prioritas lagi adalah keberagaman MPASI. Nah, di MPASI ini kita lihat ternyata 79,1% kurang beragam. Oke. Terus terakhir adalah pengetahuan ibu balitanya tentang gizi seimbang. Setelah kalian olah ternyata kita dapati ada 85,8% yang kurang. Artinya mereka kurang paham terkait stunting. Nah, ini hasil kerja kalian. Ada prioritas masalah balita pendek, pengetahuan ibu balita kurang, dan MPASI-nya kurang. Oke, mungkin untuk kelompok 1 bisa diberikan penjelasan tidak terkait hasil analisis prioritas masalah berdasarkan data survei yang kalian temukan. Ya. Gizi ibu berdasarkan metode penentuan prioritas, masalah utama pada balita adalah balita pendek dan sangat pendek sebesar 46,4%. Dengan skor tertinggi yaitu 153. Masalah berikutnya adalah pengetahuan ibu yang masih kurang sebesar 85,8% dan MPASI yang kurang beragam sebesar 20,9%. Kenapa kalian memilih balita pendek sebagai prioritas, bukan pengetahuan ataupun MPASI? Mohon izin menjawab Ibu. Iya. Karena penentuan prioritas tidak hanya dilihat besarnya prioritas, tetapi juga mempertimbangkan tingkat keparahan, tingkat kanker panjang, dan kemungkinan penanganannya. Stunting memiliki dampak besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Oke, terus kalian jawabannya. Kelompok 2 boleh acungkan tangan. Oke, kelompok 2, menurut kalian apa hubungannya antara ketiga masalah ini? Ada tidak hubungannya?
Iya. Kami melihat bahwa balita pendek merupakan masalah utamanya, sedangkan rendahnya pengetahuan ibu dan kurang beragamnya MPASI merupakan faktor penyebab yang dapat dimodifikasi. Oke, jadi karena yang pengetahuan dan MPASI bisa dimodifikasi dan bisa jadi menjadi penyebab dari status gizi balita pendek. Oke. Jika hanya memberikan makanan tambahan tanpa meningkatkan pengetahuan ibu, apakah masalah dapat selesai? Tidak, Ibu, belum tentu. Karena jika Ibu belum memahami cara memilih dan membangun makanan bergizi, maka perubahan perilaku anak-anak kemungkinan siap terbertahan. Oke, jadi sebaiknya kita perbaiki dulu pengetahuannya ya, karena pengetahuan adalah dasar bagaimana kita berperilaku. Bisa jadi MPASI-nya kurang beragam karena sebenarnya ibunya tidak tahu bagaimana MPASI yang baik ya. Oke, kelompok 3. Oke, kelompok 3. Sekarang coba kita buat sebuah intervensi yang sesuai dengan hasil analisis yang kalian dapatkan. Coba kelompok 3 bisa kasih masukannya. Silakan. Baik, dari hasil diskusi tadi, kami mengusulkan 3 kegiatan di mana ada edukasi gizi kepada ibu balita, selanjutnya ada demonstrasi pembuatan MPASI berbasis pangan lokal, dan yang terakhir pemberian makanan tambahan yang tinggi protein. Oke, kenapa harus ketiga intervensi itu yang kita pilih? Baik, jika dilihat karena intervensi tersebut langsung menargetkan pada penyebab masalahnya, yaitu meningkatkan pengetahuan ibu sekaligus memperbaiki kualitas asupan ibu. Oke, jadi kita kasih edukasi dulu ya. Kita edukasi dengan harapan bahwa kalau dia sudah diedukasi dia akan meningkat pengetahuannya. Kalau pengetahuannya meningkat berarti perilakunya dalam pemberian MPASI diharapkan membaik ya. Oke, kelompok 4. Kelompok 4. Oke, kelompok 4. Nah, tadi saya sudah memberikan contoh terkait penelitian saya. Menurut kalian, apakah hasil penelitian seperti itu bisa digunakan untuk intervensi? Jika untuk produk tersebut dapat digunakan sebagai contoh makanan tambahan pada kegiatan demonstrasi memasak maupun kegiatan BMD karena sesuai dengan kebutuhan balita yang mengalami kekurangan asupan protein. Oke, terima kasih ya. Jadi tambahkan. Oh ya, silakan deh. Selain itu, kandungan gizinya juga baik dan produk tersebut juga menggunakan bahan pangan lokal sehingga lebih mudah diterapkan dan berpotensi meningkatkan penerimaan di masyarakat. Oke, terima kasih kelompok 4. Berarti memang ya integrasi penelitian itu sangat baik untuk kita mengintervensi masyarakat. Oke, terakhir mungkin kelompok 5. Kelompok 5. Oke, bagaimana cara kalian mengetahui bahwa intervensi itu berhasil? Terima kasih. Jadi cara kita untuk mengetahui bahwa intervensi yang kita lakukan itu benar-benar berhasil karena melakukan evaluasi kembali melalui peningkatan pengetahuan ibu dengan menggunakan kriteria Sarkos-Res. Terus memantau perubahan keberagaman MPASI, tentang monitoring kembali perkembangan balita melalui pengukuran berat badan dan tinggi badan secara berkala. Oke, terima kasih. Boleh kasih applause buat kita. Dari sini saya bisa menyimpulkan bahwa kita semua sudah dapat contohnya ya. Gampang tidak? Nanti intervensinya yang susah ya. Jadi dari pelajaran kali ini, dari pertemuan kali ini kita tahu bahwa sebelum kita mengintervensi kita harus melihat masalahnya apa, menentukan akar masalahnya apa. Setelah itu kita cari teorinya, apa yang bisa kita lakukan untuk mengintervensi, dan terakhir jangan lupa rencanakan
intervensinya dalam bentuk apa. Dan yang paling terakhir, monitoring dan evaluasi. Oke, evaluasi. Nah, karena kalian semua sudah paham ya, insya Allah paham ya. Nah, tugas kalian adalah, kalian kan sudah dapat tuh prioritas masalah desanya masing-masing. Silahkan dibuat intervensi gizi berdasarkan 3 masalah prioritas kalian, ya. Nah, nanti itu kalian masukkan di laporan. Setelah itu terakhir 2 minggu depan kita akan presentasi yang menghadirkan dosen dan juga kepala-kepala desa, ya, supaya bisa diskusi apakah intervensi kalian itu bisa diterima ataupun mungkin ada masukan-masukan apa yang lebih baik dilakukan dan lebih cocok di lapangan. Oke, terima kasih hari ini. Mohon maaf jika saya ada kurang ataupun salah. Saya adalah manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video dokumentasi pembelajaran untuk mata kuliah perencanaan program gizi di program studi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Gorontalo. Video ini disusun sebagai salah satu persyaratan kelengkapan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT untuk sertifikasi dosen tahun 2026. Semoga video ini dapat memberikan gambaran yang baik dan menjadi pertimbangan positif dalam tahap penilaian sertifikasi dosen tahun 2026. Sebagai penutup, saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.